Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Suatu hari seseorang yang punya bisul di kepala, dia mengeluhkan tentang nasibnya karena dia punya bisul di kepala. Semakin lama bisulnya ini semakin besar, semakin lama semakin besar. Sudah berbagai cara pengobatan yang dia lalui. Dia berikan salep, dia suntik, tapi juga ternyata bisul yang di kepala ini semakin lama semakin besar dan semakin sakit terasa. Dan akhirnya bukan hanya sakit dia rasakan, tetapi juga semakin lama bisul semakin besar ini membuat dia semakin malu dan tak berani keluar rumah. Maka akhirnya dia mengurung dirinya di rumah. Tapi ternyata di rumah pun dia malu dengan kakak adiknya, dengan orang tuanya, dengan suaminya karena punya bisul di kepala. Akhirnya dia berkurung diri di dalam kamarnya. Nah, ketika di dalam kamar ini dia mulai merenung betapa tidak adilnya Allah, betapa sulitnya ujian yang dia terima karena dia punya bisul di kepala. Di dalam gundah gulana, di dalam perasaan yang merasa Allah tak adil ini, dia sesekali melihat ke arah jendela, melirik-lirik, lalu dia lihat ada kawan tongkrongannya yang enak saja ke hulu ke hilir, ke sana kemari, berjalan kemana-mana tanpa beban, yang dia lihat seperti tanpa ujian. Lalu ketika dia merasa tak tahan lagi, dia panggillah teman tongkrongannya yang bisa kemana-mana ini. Lalu dia panggil, "Hei si Anu, sinilah." Kawannya ini pun mulai mendekat lalu bertanya, "Kemana saja kamu selama ini? Kok saya tak pernah lihat?" "Iya, aku di kamar saja berkurung karena aku punya bisul di kepala. Sedangkan kau enak, kau tak punya bisul dan kau bisa ke sana kemari." Nah, setelah mendengar keluhan teman yang punya bisul di kepala ini, maka orang yang menerima keluhan pun berkata, "Kau enak, kau punya bisul di kepala, sementara aku punya bisul di pantat. Jangankan untuk duduk, berbaring saja aku susah." Sehingga akhirnya mereka berdua ini menyadari bahwa sama-sama mempunyai ujian dari setiap diri mereka masing-masing. Apa hikmah dari kisah ini? Bahwa setiap manusia itu akan menerima ujiannya masing-masing pula. Ada yang punya bisul di kepala dan ada yang punya bisul di pantat. Setiap orang akan diuji sesuai dengan kadar keimanannya. Seseorang akan diuji sesuai dengan kadar kehidupannya. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah seseorang itu mengira dia akan dibiarkan berkata aku beriman kepada Allah sementara dia belum diuji sama sekali? Maka ternyata ujian itu untuk melihat ukuran kadar sehebat apa keimanan seseorang. Maka dari itu setiap orang akan menerima ujiannya masing-masing untuk menentukan kualitas kehidupannya dan juga kualitas keimanannya. Itu yang pertama, bahwa kita harus menyadari setiap kita ini akan diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin kuat ujian, maka akan semakin meningkat pula kualitas kehidupan seseorang. Yang kedua, setiap orang punya ujian masing-masing, maka jangan berkeluh kesah dengan manusia, karena keluh kesah kita itu tidak akan membuat dia terharu, karena dia akan merasa ujian yang paling berat. Sebagaimana orang yang punya bisul di kepala tadi, dia merasa ujian yang paling berat. Tanpa dia sadari, tanpa dia bercerita, ternyata mendapatkan ujian lebih berat lagi. Jangankan untuk duduk, berbaring saja susah. Maka tidak ada tempat curhatan, tempat berkeluh kesah, kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena setiap ujian, cobaan yang kita terima itu sebenarnya berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. La tuharrak darratan illa biidnillah.
tidak ada yang bergerak sebesar biji zarrah pun kecuali milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan semakin jauh, karena ujian itu sebenarnya bertujuan ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kamu yang paling baik amalnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.